Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 056. Ternyata tamu majikannya itu adalah Deki, orang kepercayaan majikannya sendiri. Dalam mengurus semua perusahaan, Deki dipersilakan masuk. Ia diantar langsung oleh Bapak Kodir, di mana majikannya sedang duduk di taman samping rumah. Deki mengucapkan salam dan dipersilahkan duduk. Maisie langsung bertanya ada kabar apa. Deki memberikan kabar bahwa ia mendapat informasi. Bahkan ia sudah sempat bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut, bahwa ada perusahaan yang lagi butuh penyelamatan. Daerah mana itu, tanya Maisie. Memang di luar kota, tetapi tidak terlalu jauh juga. Cara sistemnya bagaimana? Waktu kamu ketemu bos pemilik perusahaan itu, tanya Maisie. Kalau bosnya dia ikut saja keinginan bos, jawab Deki. Bos apa? Bos, jawab Maisie. Deki pun langsung tertawa mendengar jawaban Maisie seperti ngeledeknya, karena ia memanggil Maisie bos. Jadi titik permasalahannya di mana? Hingga minta diselamatkan karyawannya, tanya Maisie. Tampaknya ada kendala di bagian pemasaran, hingga terjadi pembengkakan biaya operasionalnya. Jadi menurut kamu bagaimana, tanya Maisie. Kalau saya oke-oke saja, jawab Deki. Mendengar cerita dari Deki, Maisie merasa tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Karena ia pikir daripada membangun perusahaan dari titik nol, lebih rumit dan harus memakan waktu yang cukup lama. Kalau membeli perusahaan yang sudah operasi, tidak menunggu lama-lama, apalagi sesuai visi misinya, untuk mengurangi jumlah pengangguran. Kalau begitu kamu pastikan dulu dokumen perusahaan itu. Kalau sudah jelas, janjikan kapan kita bisa bertemu, sambung Maisie. Mendengar jawaban sekaligus perintah bosnya, Deki akan siap berangkat. Karena sudah jelas Deki permisi untuk pulang. Namun sebelum ia berangkat, Deki bilang mana BBM-nya kepada Maisie. Itu putar saja krannya, jawab Maisie sambil menunjukkan kran air ledeng. Deki ketawa saja dan langsung pergi. Memang dari dulu mereka akrab dan sering bercanda waktu di SMA. Karena mereka sudah kenal sifat masing-masing. Apalagi bagi Maisie, sebanyak temannya di sekolah dulu, cuma Deki yang sederhana. Walaupun orang tuanya tergolong orang berada, Deki tidak ada sifat sombong. Kalau yang lain, tapi wajar saja. Mereka anak orang kaya semua. Cuma dirinya yang tidak punya apa-apa. Bukankan harta, orang tua saja sudah tiada. Untuk kebutuhan sehari-hari, ia harus bekerja dulu. Apalagi dengan Deki. Ia masih ingat sama Deki waktu ia mau pindah dari kontrakan ke rumah Ibu Seinwa dulu. Deki lah yang membantu mengangkat barangnya. Dan juga ongkos angkotnya Deki tidak mau terima, alias digratiskan. Karena sudah terasa panas duduk di taman, Maisie balik ke rumah. Ia memilih duduk di ruang keluarga. Hari itu ia ingin beristirahat dengan total. Namanya hari Minggu, ia harus libur juga. Sudah hampir waktu siang. Belum ada kabar Brand dari kemarin. Biasanya kalau hari Minggu Brand pagi-pagi sudah tiba di rumah. Kenapa hari ini belum ada kabar? Maisie mencoba menelponnya. Siapa tahu Brand sudah bangun tidur. Bisa diterima. Ternyata benar, sekali telepon langsung diterima. Maisie bertanya di mana sekarang. Brand bilang ia di rumah. Baru bangun tidur. Bagaimana sore ini? Mau tidak kita jalan, kata Brand. Oke, jawab Maisie. Saya tunggu di rumah, sambung Maisie. Telepon ditutup. Walaupun rencana mau istirahat total hari ini, kalau Brand yang menawarkan hendak keluar, Maisie tidak kuasa menolaknya. Apalagi Brand calon suaminya. Dan juga cewek mana yang bisa menolak kalau cowok ganteng yang memberi tawaran untuk pergi. Maisie masih saja tidur-tiduran di ruang keluarga. Tanpa ia sadari Brand sudah tiba. Maisie merasa heran betapa cepat waktu berjalan.
Perasaannya ia baru tidur-tiduran di ruang keluarga. Ternyata sudah 4 jam berlalu. Brand disuruh menunggu sebentar. Ia mau siap-siap dulu. Selama Maisie di kamar, Brand sibuk menonton televisi. Kebetulan sedang berita yang jadi perhatian publik sekarang. Namun ketika ia lagi konsentrasi menonton televisi, tiba-tiba Maisie keluar dari kamar, memberi kode bahwa kita berangkat. Melihat Maisie sudah siap, Brand pun beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju mobil. Sebelum Maisie berangkat, ia menyambangi kamar Veronica dulu. Ia berpesan kalau mau jalan pakai saja motor atau mobil. Tetapi jangan malam pulangnya. Iya Bu, jawab Veronica. Mereka berjalan menuju sebuah pantai. Tidak jauh dari pinggir kota. Mereka hanya mau melihat sunset. Karena sudah dipesan dari majikannya, Veronica bersiap-siap hendak pergi juga. Hari itu ia memilih naik mobil sport majikannya. Bagi Maisie yang mana saja dipilih Veronica sama saja. Karena ia sudah paham, Veronica orangnya jujur dan tidak banyak tingkah. Tidak terlalu lama mereka telah tiba di pinggir pantai. Di sana mereka hanya mau mencari suasana baru saja, bukan untuk berhappy-happy. Veronica pun bingung, sudah di jalan tapi tidak tahu mau kemana. Mau jumpa teman-teman. Takut nanti dibilang sombong dan bergaya. Karena ia naik mobil sport majikannya, akhirnya ia memilih untuk duduk di pinggir pantai. Ia pun tidak tahu kemana majikannya pergi. Maisie sangat menikmati suasana pantai bersama Brand. Sengaja mereka memilih bagian pantai yang sepi. Veronica pun tiba juga di pantai. Selama ia berjalan, tidak kelihatan mobil majikannya. Namun Maisie melihat mobil Veronica masuk kawasan pantai. Maisie memperhatikan dari jauh. Ia mau memastikan dengan siapa Veronica berangkat. Namun dilihat ternyata cuma Veronica sendiri turun dari mobil. Sambil menikmati makan dan minuman di sebuah kafe, Maisie menyampaikan bahwa hari yang mereka tentukan kemarin tinggal 2 minggu lagi. Brand tersenyum saja mendengar cerita Maisie. Padahal ia masih juga menghitung. Karena hari sudah sore, bahkan hampir malam. Sebab melihat air laut sudah tampak berwarna kemerahan, Veronica beranjak pulang. Ia merasa tidak enak kalau majikannya yang duluan tiba di rumah. Di waktu mobil Veronica sudah keluar, Maisie pun melihatnya. Tetapi Veronica sampai pulang tidak tampak mobil majikannya di pantai. Setiba di rumah ia belum melihat mobil majikannya. Padahal hari sudah hampir maghrib. Ia merasa curiga. Biasa majikannya sudah pulang. Tapi sekarang belum juga tampak. Ia berencana hendak menghubungi majikannya. Tapi ia takut nanti dibilang terlalu ngurusin majikan. Jadi ia membatalkan untuk menelpon. Belum lama handphonenya berdering, tetapi tidak ada nama. Namun tetap diterima. Ia langsung terdengar suara memanggil namanya. Namun ia baru bertanya ini siapa. Sambungan telepon langsung terputus. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.